Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah, sambil kita duduk beritikaf, niat beritikaf, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan Quran, hadis yang kita terima dari para ulama untuk kebaikan kita dalam hidup ini. Jemaah yang diberkati Allah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang rezeki, dan ini menjadi topik yang selalu menjadi tanda tanya ya. Rezeki saya yang selalu menjadi menghabiskan banyak sekali waktu kita untuk mencari rezeki ya. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu kalimat yang sangat indah, itu dari Syekh Sya'rawi. Kata beliau, rezeki kamu diperintahkan untuk beribadah hari ini, jangan tanyakan rezekimu besok. Nah, ini menarik. Artinya kalau kita renungkan, ya selama kita masih diberi umur melaksanakan ibadah, Allah akan jamin rezeki kita. Masalah besok kita tidak tahu apa akan terjadi. Itu menarik. Kemudian ada beberapa sebab yang itu mendatangkan rezeki. Allah memang sudah takdirkan rezeki kita, tapi Allah juga menjelaskan kepada kita ada sebab-sebab yang membuat rezeki itu mudah datang ya. Rezeki itu mudah kita peroleh. Yang pertama adalah takwa ya. Takwa itu sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat yang kebanyakan orang hafal ya. Ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan jadikan jalan keluar dari kesempitan ya. Kemudian Allah akan memberi rezeki dari sisi yang dia tidak pernah perhitungkan ya, tidak pernah kita duga-duga. Jemaah yang diberkati Allah, ya itulah ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa, dia tidak gelisah dengan rezekinya. Dia hanya melakukan usaha, ya Allah akan memberikan. Coba misalnya orang berpikir sebagian untuk bisa dapat rezeki itu jadi pegawai, baik pegawai negeri atau non negeri. Tapi coba kita perhatikan betapa banyak orang yang tidak pegawai, ya hidup dia dengan rezeki yang Allah berikan sampai dia mati, gitu, sampai ajalnya datang. Ada saja tiap hari yang dia makan, ada saja setiap saat yang dia peroleh. Kalau hitung-hitungan logika kita itu tidak sampai itu. Cuma di sini untuk menenangkan hati kita dan menjadi sebab adalah Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Ya, takwa itu adalah yang bahasa yang paling sederhana adalah khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintah. Itu takwa. Kalau kita mau lihat detail, itu dalam awal surah Al-Baqarah, itu Allah sampaikan bagaimana orang yang bertakwa itu. Kemudian yang kedua, itu orang yang Allah mudahkan rezeki. Jadi kita sendiri bisa menghitung-hitung ini. Kita orang yang mudah rezeki atau yang tidak, gitu ya. Sesuai dengan Allah perintahkan seperti ini dalam Al-Quran. Ya. Orang yang bertakwa itu, orang yang Allah mudahkan rezeki itu orang yang menunaikan salat. Orang yang menunaikan salat, Allah mudahkan rezekinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa." Jadi Allah mengatakan, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar untuk memerintahkan salat itu, ya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, nah kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan balasan baik itu untuk orang yang bertakwa. Artinya selama hidup kita ini dalam keluarga kita perintahkan untuk menunaikan salat, ya, Allah akan mudahkan rezeki itu. Itu coba kita hitung-hitung dalam kehidupan pribadi, karena banyak orang menceritakan ketika jauh dari Allah, sempit rezekinya, tapi begitu dekat dengan Allah rezekinya luas. Itu pengalaman-pengalaman banyak disampaikan oleh
orang-orang yang bertaubat. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian rezeki itu tidak selamanya harus uang, gitu. Kesehatan, ya. Kesehatan, tenang dalam hidup itu rezeki juga. Misalnya katakanlah orang yang punya penghasilan itu sampai misalnya saja 100 juta per bulan, ya, tapi dia tidur, ya, tidur di rumah sakit misalnya, atau perawatan yang khusus, tidak boleh makan, ya itu enggak, rezekinya 100 juta itu enggak ada gunanya buat dia. Itu ya untuk bayar rumah sakit dan sebagainya. Kemudian orang yang dimudahkan rezeki itu adalah orang yang beristighfar, ya. Orang yang beristighfar itu Allah juga akan mudahkan rezekinya, sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ya. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilus sama'u 'alaikum midrara, dan Allah akan menurunkan atau mengutus kepada kamu hujan yang banyak, yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambahkan dengan harta, enggak disebut mal tapi amwal, dalam bahasa Arab itu harta yang banyak, ya, bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Artinya kalau kita merasa kesempitan dalam berezeki itu, maka banyaklah beristighfar. Ya, jemaah yang diberkati Allah, selama nafas ini masih hidup, masih bisa kita tarik, maka beristighfarlah. Tidak sulit itu, astagfirullah, ya, astagfirullah, tidak sulit. Dan itu dihitung istighfar itu, walau pendek kalimatnya kan, astagfirullah, astagfirullah. Ya, itu pendek, itu yang kita ulang-ulang terus. Dan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, orang yang rajin beristighfar, Allah akan tambahkan rizki mereka, dan Allah tambahkan keturunan mereka. Kemudian juga yang akan mendatangkan rizki itu adalah berinfak, bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Allah azza wa jalla, anfik, ya, unfiku alaika, anfik unfiku alaika, ya. Bersedekahlah, berinfaklah, maka Allah akan berinfak untuk kepada kamu sekalian. Artinya keberanian orang untuk, maka sering kita lihat orang yang rajin bersedekah, rajin membantu orang, Allah akan membalas kepada mereka rezeki yang banyak, hidupnya tenang, disukai oleh lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah usaha. Jemaah yang diberkati Allah, walaupun kita sudah meyakini rezeki itu ada milik kita, tapi usaha itu wajib, ya. Sebagaimana burung yang keluar di pagi hari, ya, ini bentuk dari tawakal juga, mendapatkan rezeki. Dia keluar, burung itu enggak punya apa-apa, dia enggak punya planning, enggak punya ilmu, enggak punya, ya, bahasa agak kasar sedikit mungkin, enggak punya otak dia dengan feelingnya saya, dengan perasaan dia, dan dengan tawakalnya dia kepada Allah, dia keluar pagi dalam keadaan perutnya kosong, balik itu perutnya sudah penuh. Itu belajar sama burung. Bagaimana setiap hari kita keluar, maaf cakap, misalnya seperti kita sebagai tukang becak, katakanlah yang paling sederhana. Ketika keluar dari rumah, atau taksi misalnya keluar dari rumah, terpikir tidak siapa akan jadi penumpang, ya. Nah, di sinilah ilmu kita belajar dari burung. Hidupkan becak, hidupkan taksi, keluar, ya, keliling, Allah akan berikan rezekinya. Jadi tawakal pada Allah itu harus diikuti dengan usaha. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.